saya Muhammad Helmi. Hari ini saya akan mengajarkan PAI Pendidikan Agama Islam di kelas 12 SMK Al Musyawirin dengan modul ajar seperti minggu yang kemarin, yaitu adalah cinta tanah air dan moderasi beragama, namun dengan materi mari mengkaji dan mengaji surat Al-Qasas 85, yaitu dalil tentang Al-Quran, cinta tanah air dan moderasi beragama, pembuatan seni kaligrafi, merupakan project based learning. Terima kasih, sampai jumpa di kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Pelajaran yang kemarin ada yang ingat apa yang disampaikan sebelum masuk ke tema berikutnya? Yang kemarin waktu pas di sini, di situ menerangkan apa? Cinta tanah Air. Ya. Kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan, seperti biasa, memulai yang baik itu kita harus berdoa supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Kali ini doa dipimpin oleh Fatimah. Fatimah, silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dihadir siapa? Ada nggak? Ada komplit ya, Bapak cek satu-satu ya. Nabila, oke, Firly, Fatimah, Yusron, udah hadir semua ya. Oke, kita berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak pimpin ya. Bapak sebagai apa? Dirjen. Ya. Tepukan 3, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih atas lagu Indonesia Raya kembali yang berkaitan dengan tema minggu lalu, yaitu cinta tanah air dan moderasi beragama. Namun Pak ini memberikan tema pembuatan kaligrafi. What is the meaning kaligrafi? Nabila, what is the meaning kaligrafi? Apa arti kaligrafi? Ya. Kaligrafi adalah tulisan yang adalah karya yang Di apa? karya yang dibagusin. Ya, sepengetahuan Nabi
termasuk seni rupa yang yang mengarah kepada pembuatan tulisan yang ada di kanvas atau di yang kan kalau orang umum nih, orang umum itu gambarnya orang. Nah biasanya kalau di dalam agama Islam itu dia menggunakan seni rupanya itu menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu basicnya atau backgroundnya itu dari pondok pesantren yang disebut namanya khot atau penulisan Arab atau ayat-ayat Al-Quran. Yang biasanya kalian pernah nggak ziarah ke Sunan-Sunan 9 Wali Songo itu? Kalau kita masuk ke kuburannya itu kan suka ada tuh tulisan Arab tuh yang di samping-sampingnya. Kalau di Sunan Gunung Jati itu ada di kiri-kirinya tuh tulisan Arab itu yang namanya seni kaligrafi. Nah di sini Bapak akan berikan contohnya di seni kaligrafi ya, berupa video pembuatan kaligrafi YouTube dulu ya. Oke. Nah itu biasa dikerjakan oleh orang pesantren. Tahu pesantren? Tahu. Pondok pesantren tahu ya, yang basisnya agama semuanya. Mereka itu membuat seni rupanya itu bisa dari gabus atau styrofoam kecil. Dia menggunakan kuas kecil dilupiskan ke dalam media itu, terus dipajang di kamarnya atau dibawa pulang, dan itu bisa dijual. Produknya bisa dijual. Yang kayak figuran tuh ada namanya tuh yang figura yang ada tulisan Arab yang di daerah-daerah di pasar-pasar itu kan ada tuh yang berkaca tuh tulisan Arab, tulisan Yasin, itu namanya seni kaligrafinya. Oke, Bapak cari videonya terlebih dahulu ya. Bisa nggak kalau dibuatkan di Canva? Bisa. Di Canva bisa. Sudah pernah nyoba aplikasi Canva belum? Sudah ya. Nah, seperti ini. Nanti kalian buat di Canva. Nah, kemudian setelah selesai di Canva kalian bisa di print. Nah, setelah di print nanti kasih tahu hasilnya. Kalian dibagi kelompok berapa? Misalkan di 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompoknya 3 orang atau 4 orang gitu. Kalian bisa didiskusikan. Saya kelompok 1 aja Pak, gitu kan. Saya kelompok 1-nya pembuatannya ini dengan begini. Kalian harus menggunakan kreativitasnya kalian sendiri ya. Sebelumnya nanti kalian maju satu-satu, misalkan sekarang Pak Lima maju dulu ke sini untuk ngaji surat yang mau akan dijadikan kaligrafi di bab 6. Bab 6. Bab 6. Nah, ini bab 6. Mana ayatnya? Nah, ini sampai sini. Nah, di sini ketika Fatimah membaca Qur Rabbi a'lamu man ja'a, nun mati bertemu dengan ja itu
bukan pembacaan manjaa tapi manjaa. Nun mati bertemu huruf ja, dibaca dengung. Ikfa, huruf ikfa ada berapa? 15 ya. Nah nanti setiap nun mati bertemu dengan huruf 15 dihukumi bacaannya dengung, tidak boleh jelas. Setelah setelah membaca, silakan kalian mengerjakan tadi proyek yang dikasih Pak Ilmi berupa kaligrafi dari Canva. Silakan ya dikerjakan, dibagi kelompoknya. Misalkan Fatimah sama ini 4 orang, bagi ini 4 orang di sini, 3-nya di belakang gitu ya. Oke, dikerjakan. Mulai diskusikan. Pak ini kasih waktu 10 menit ya untuk pengerjaannya ya. Nanti setelah misalkan sudah selesai, dari setiap kelompok maju. Satu, secara tulisannya sudah bagus dan ada maknanya, ayatnya, dan bisa terbaca ya. Kalian bisa terbaca nggak? Bisa. Saya. Oke, coba dibaca. Makayu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana la ra'aduka illa ma'an. Qul rabbi 'allamu man ja'a bil huda wa ma huwa fi dhalalin mubin. Artinya Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Nabi Muhammad, sungguh paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, oke. Hasil dari kaligrafi ini nanti bisa diperbaiki di rumah. Misalkan HPS-nya diganti menggunakan kertas kompor. Tahu kompor itu yang ketebalannya lebih besar. Atau misalkan Pak, gimana kalau misalkan HPS tapi kita dilaminating terus dikasih bingkai dari kayu, pembuatan saya sendiri. Nah itu lebih bagus. Nah itu bisa dijadikan kreativitas. Misalkan karena ini hasil karyaku, saya pajang di kamar gitu kan. Itu lebih bagus, lebih menghargai hasil karya kita sendiri. Oke, nah itu dari inti kaligrafi. Kalian bisa dikembangkan melalui botol, melalui kayu, melalui asturo, apapun itu bisa digunakan. Oke, Pak ini mau memberikan ini kegiatan yang berkaitan dengan P5. Ada yang tahu P5? P5. Nah, produknya Pak Yumi nanti ke depan akan membuat batik ekoprint. Tahu ekoprint? Nah, ekoprint itu seperti ini ya pembuatannya. Nah, kalian lihat dulu
itu nggak ada 1 hari, 2 jam. Oke, setelah mempelajari seni kaligrafi, Bapak mau bagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit ya.